permohonan maaf dari Pak Kadis. Pak Kadis semula akan membuka kegiatan kita hari ini pagi ini. Kegiatan kita mulai dari jam 8. Jadi waktu kita banyak sebetulnya. Tapi ya apa boleh buat ya, kenyataannya sampai jam segini kalau kita belum lengkap. Jadi ada kehilangan waktu sekian banyak kita untuk kegiatan kita pagi ini. Jadi tidak berpanjang lebar dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis, peningkatan kapasitas aparatur Dukcapil Kabupaten Kota seprovinsi Kabupaten Provinsi Bangka Belitung kami nyatakan dibuka. Sambil menunggu teman yang lain, rekan-rekan semuanya, nanti ini Bang Roy ini akan memandu kita pagi ini. Jadi ada beberapa materi yang kita adakan hari ini dari pagi sampai nanti malam. Untuk memulai acara ini, mungkin Bang Roy bisa langsung memandu untuk semacam ice breaking gitu, Bang Roy ya. Silakan Bang Roy. Sungguh wangi bunga Kamboja. Walau dekat, janganlah disentuh. Selamat pagi para peserta semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Operator apa ya? Alda, bisa minta tolong Al? Ini hari ini saya membawakan terkait dengan gratifikasi, bukan gravitasi. Siapa yang tahu gratifikasi? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Pemberian. Terus? Kuat aja Pak ya. Duluan mana angkat tangan tadi? Kemudian karena adanya hubungan jabatan dengan seseorang. Oke, itu lebih lengkap. Dari Belitung Timur, siapa namanya? Ini dari KPK. Kalau gravitasi apa? Nah ini bertentangan nih, gratifikasi dengan gravitasi. Kalau gravitasi itu ibarat buah yang jatuh dari pohon ke bawah ke tanah ya. Nah kalau ini buahnya terbang, kalau jatuh terbang malah ke atas. Jadi pada saat gratifikasi lanjut. Jadi materi hari ini gratifikasi online-nya kurang lebih Bapak Ibu. Jadi dasar hukum nanti pemberantasan korupsi. Saya belum memperkenalkan diri ya. Saya juga lihat wajah-wajahnya masih baru nih, tapi setelah offline saya perkenalkan diri. Jadi terkait dengan pemberantasan korupsi, itu dasar hukumnya, kemudian pengertian, faktor-faktor dan teori penyebab korupsi, delik tindak pidana korupsi dan pengelompokannya, dan yang keempat gratifikasi. Nah ini materinya sebenarnya banyak, ada 10, tapi ini saya buat 6, tapi saya fokuskan di gratifikasi. Kemudian yang kelima perbedaan gratifikasi, pemerasan dan suap. Kemudian yang terakhir bahaya dan dampak gratifikasi. Bapak Ibu nanti ini kita ada simak video nanti lanjut. Ini dasar hukum nih spill ya. Nanti ada pre-test, post-test dan evaluasi. Waktunya mudah-mudahan 1 jam cukup. Nah dasar hukum Bapak Ibu terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia itu dimulai dari sebenarnya sudah lama ya, sejak kalau kita kenal Statblad itu ibaratnya kitab undang-undang pidana ya, Statblad atau undang-undang yang zaman kolonial dulu itu sejak tahun 1915 itu sebetulnya sudah ada mengatur terkait dengan anti korupsi ini. Kemudian kita ngambil itu sejak reformasi lah. Sebetulnya tahun 71 juga sudah ada undang-undang terkait dengan pemberantasan korupsi. Nah ini yang dari reformasi itu dari TAP MPR. Kemudian diturunkan menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas, bersih dan bebas KKN. Ini suara saya jelas ya? Kemudian terkait dengan tipikor yang sendiri, pemberantasan tindak pidana korupsi itu yang paling populer Bapak Ibu, Undang-Undang 20
2001 itu perubahan atas Undang-Undang 31 1999 ya, dan seterusnya Bapak Ibu. Lanjut. Nah ini pretest dulu nih. Coba ambil HP-nya, di scan lewat scan Google cukup. Waktunya 5 menit ya. Nah ini video dulu nih. Ini kejadian kita di Bangka Belitung ya, yang kasus timah kemarin. Silakan diklik lagi Mas. Nah ini Bapak Ibu, Bangka Belitung kalau tidak ada yang duit yang hasil kerugian negara ya, itu kalau nggak ada seperti ini kita Bangka Belitung mewah ya. Itu kalau ada nih, saya duitnya muat gitu saja, nggak ada, tidak kita rasakan. Nah ini, itu bayangan kita nih kalau ada 300 T itu ada di Bangka Belitung untuk kita kelola. Lanjut Mas. Nah ini pengertiannya Bapak Ibu. Jadi menurut Undang-Undang 31 Junto Undang-Undang 20 itu pengertian korupsi itu setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi. Jadi orang lain, diri sendiri dan korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Nah ini menurut undang-undang. Menurut Transparansi Internasional, korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan kepada dia untuk kepentingan pribadi. Itu Transparansi Internasional. Itu ada 3. Jadi yang kecil-kecil nih, petty corruption. Itu seperti biasa lah, seperti kita di Dukcapil nih, masyarakat kita layani, nah kita ada nego-negonya gitu. Nah itu petty tuh, petty corruption. Jadi itu disebut di situ ordinary citizen ya, masyarakat biasa. Kemudian naik lagi nih, grand corruption. Grand corruption itu biasanya sudah dilakukan oleh tingkat yang lebih tinggi, ada jabatannya. Nah yang biasanya kong kali kong dengan para pengusaha, itu besar banget, besar grand corruption. Dan paling yang merusak nih Bapak Ibu rekan-rekan semua itu political corruption, itu paling merusak tuh. Jadi kebijakan mereka atur nih. Jadi korupsi itu sudah dilakukan di sebelum perencanaan sudah dilakukan. Mereka sudah mengatakan seperti ini. Kemudian mereka memiliki kekuasaan sehingga membuat kebijakan, membuat aturan-aturan atau perundangan untuk kepentingan pribadi dan keuntungan pribadi orang lain atau korporasi, mengakibatkan kerugian negara, tapi dilegalkan di undang-undang ini. Grand political corruption ini yang paling jahat Bapak Ibu, kita rasakan sekarang. Lanjut. Nah ini penyebab korupsi Bapak Ibu, ada tekanan penyebabnya, kemudian ada kesempatan dan ada pembenaran. Yang juga pembenaran nih kecil, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan keuangan negara, itu banyak alasan tuh. Jadi rasionalisasi ini penyebab korupsi. Kemudian faktornya itu di internal dan eksternal. Kalau internal ini kebutuhan misalnya, nilai kebutuhan kita keserakahan juga di internal tuh, mulai dari diri sendiri. Kemudian eksternal, bisa dari atasan kita, dari sistem kita, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita. Itu untuk faktor penyebab korupsi. Namun menurut teori GONE, G-O-N-E, itu ada 4 tuh. G yang pertama, GONE, greed, keserakahan. Keserakahan dari kerakusan para pelaku korupsi yang secara potensial ada dalam diri setiap orang. To greed. Kemudian kesempatan, opportunity. Sistem yang memberi celah terjadinya korupsi yang berkaitan dengan keadaan organisasi dan instansi atau lingkungan masyarakat yang bukan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Kemudian need ini kebutuhan. Sikap mental yang tidak pernah cukup
penuh sikap ke konsumerisme dan selalu syarat kebutuhan yang tak pernah usai. Ini ibarat kita minum air garam, air laut. Jadi nggak pernah hilang hausnya, pengen minum terus. Kemudian exposure atau hukuman atau sistem peradilan, hukuman yang tidak membuat jerah para pelaku dan orang lain. Jadi deterrence efeknya, efek jerah itu sangat minim. Ini penyebab dan faktor korupsi. Lanjut Mas. Nah ini kasus korupsi ini sudah lama sekali, 2013. Ini dinasti politik yang pertama yang besar ya kita lihat di salah satu kota. Ini NIT atau GRID nih Bapak Ibu? GRID ya, keserakahan ya. Dia sudah punya jabatan, sudah punya harta banyak, masih kurang. Ini gratifikasi semua ya, pemberian semua nih. Lanjut. Nah ini delik-deliknya. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Tipikor tadi Bapak Ibu, itu ada 13 pasal ya. Itu ada 30 jenis tindak pidana korupsi. Tapi dikelompokkan dari 30 jenis itu menjadi 7. Kerugian keuangan negara seperti definisi tadi. Suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, pembuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang terakhir gratifikasi. Ini bahasan kita nih. Lanjut. Nah, gratifikasi menurut penjelasan di penjelasan ya di penjelasan pasal 12B huruf besar itu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, kerabat, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Fasilitas lainnya ini banyak nih Bapak Ibu, bisa terjemahkan tergantung penyidik nanti. Pernah juga ada istilah apa uang selimut. Pernah nggak dengar uang selimut? Itu gratifikasinya dalam bentuk seks. Itu ada, bisa dicari, bisa disidik. Banyak sekali nih Bapak Ibu terkait dengan jabatan ya, konflik kepentingan. Kemudian gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut. Atau A dan B. Nilainya 10 juta atau lebih. Nah itu pembuktian gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Jadi pada saat kita menerima 10 juta atau lebih, itu pembuktiannya bahwa itu pemberian itu bukan suap, itu kita pada saat kita menerima. Nah kalau itu di bawah kurang 10 juta, pembuktian itu bahwa gratifikasi itu suap, itu adalah penuntut umum. Ini ada kaitan dengan pelaporan ya, pelaporan gratifikasi. Kemudian penyampaian laporan ke KPK wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Ini ada tadi dalam soal ya. Bagi yang mengerjakan nih. Lanjut. Nah ini perbedaannya nih Bapak Ibu. Gratifikasi memberikan sesuatu yang disertai dengan niat akan mendapatkan keistimewaan dari pejabat atau petugas yang juga mempunyai niat dan kepentingan akan sesuatu, sehingga di kemudian hari akan memberikan keistimewaan kepada yang memberi. Pemberi dan penerima bisa dipidana. Jadi ini nanam inilah ibaratnya nanam budi ya, nanam budi begitu. Suatu saat akan ditagih kita tanpa kita sadari. Nanam budi. Lain dengan pemerasan Bapak Ibu. Pemerasan itu dari petugas. Jadi pemberi layanan memaksa untuk mendapatkan imbalan dari pengguna layanan jika ini dipermudah meskipun melanggar prosedur. Nah ini pemeras yang kena pidana ini. Yang diperas enggak? Masyarakat ya dalam hal ini ya.
Suap, penerima layanan memberikan imbalan kepada petugas. Garing pejabat pemberi layanan agar urusan menjadi lebih cepat dan mudah. Niat jahat ada pada pemberi suap, namun keduanya bisa dipidana. Suap. Jadi pemerasan dan suap itu ada transaksi di situ, ada meeting of mind. Jadi ada apa? Transaksi ya. Sementara gratifikasi ini halus, kita nggak tahu bahwa itu akan menjebak kita. Tadi yang dia maksud pegawai ini bukan pegawai negeri sipil aja Bapak Ibu ya. Jadi pegawai, kalau menurut undang-undang tentang kepegawaian itu pegawai negeri sipil yang seperti kita yang PNS, ASN begitu ya. Nah yang tenaga honorer itu juga termasuk pegawai kalau masuk dalam kitab undang-undang hukum pidana. Pegawai di sini artinya yang menerima upah dari suatu instansi yang dimana instansi itu dibiayai oleh negara, seperti di Dukcapil, honorer Dukcapil itu termasuk pegawai yang masuk dalam kategori ini. Bisa juga di perusahaan swasta apabila perusahaan swasta itu menggunakan uang dari negara. Koperasi juga begitu. Jadi semua pegawai ya, pegawai secara umum yang menggunakan, yang diupah dengan menggunakan anggaran negara atau anggaran belanja daerah. Lanjut. Nah ini perbedaannya. Pada saat penyuapan itu ada transaksi. Jadi masyarakat tuh dengan pegawai. Kalau pemerasan itu yang aktifnya itu pegawainya melakukan pemerasan terhadap masyarakat yang akan menerima layanan kita. Sementara gratifikasi itu sifatnya kita yang petugas layanan ya, pegawai ini pasif. Jadi pelan-pelan aja dia kasih. Tapi nanti tagihannya nanti, kepentingannya nanti. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, saling berbagi hadiah dengan tetangga, gratifikasi atau bukan? Atau budaya ketimuran? Budaya ketimuran ya, dengan tetangga ya. Kemudian memberikan hadiah kepada pegawai negeri, gratifikasi. Berbagi kepada mereka yang tidak mampu, budaya. Kemudian hadiah setelah bagi rapot atau ujian skripsi. Ini banyak nih. Kita dari SMP, dari SMA udah mulai kayaknya. Satpam gitu. Nanti ada contohnya nanti di belakang. Iya, kadang ngasih jam, sepatu ke guru gitu ya. Kemudian apa sekarang nih ada ngasih HP, ngasih apa begitu. Hadiah setelah bagi rapor. Nanti gratifikasi kita bahas Ibu. Nah ini lah seru nih nanti insya Allah. Lanjut. Nah ini, apakah semua gratifikasi itu ilegal? Tidak. Jadi gratifikasi terbagi menjadi dua jenis. Gratifikasi legal tidak wajib dilaporkan. Yang seperti yang tadi ya, yang silang, yang checklist gitu ya. Misalnya yang legal ini itu apa itu? Berlaku umum, tidak bertentangan dengan aturan, wujud ramah tamah, adat istiadat dan norma masyarakat. Contohnya seperti apa nih? Jadi pemberian biasanya dalam satu keluarga besar. Jadi pemberian saling memberi hadiah dari neneknya, kakeknya, iparnya, besannya, atau anaknya, cucunya, orang tuanya itu termasuk gratifikasi legal, tidak wajib dilaporkan. Tapi ada ketentuan nanti Bapak Ibu, batasannya ada juga nanti terkait dengan gratifikasi legal. Namun gratifikasi ilegal itu akan dianggap suap berhubungan dengan jabatan dan kewenangan. Itu ilegal. Kemudian syarat dengan konflik kepentingan, dilarang oleh aturan perundang-undangan. Contohnya yang mana tadi? Yang ilegal. Ya misalnya ada tadi dalam soal. Gimana? Itu termasuk gratifikasi nggak? Nasi gorengan ya? Ya, jadi kita
Kadang-kadang kita belum ngasih layanan ya, masyarakat datang pagi-pagi tuh. Pagi-pagi, assalamualaikum katanya kan. Ini gorengan nih. Wah makasih ya, wah ada rezeki nih hari ini, oh gitu kan. Kita bagi-bagilah sama kawan gorengannya kan, walaupun nggak banyak, maka nggak masalah. Itu gratifikasi ya, karena ada kepentingan, walaupun belum dirasakan ya. Gratifikasi yang ilegal pada dasarnya adalah suap yang tertunda, suap yang tertunda, atau sering juga disebut suap terselubung. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terbiasa menerima gratifikasi ilegal, lama-kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain seperti suap, pemerasan, dan korupsi lainnya. Karena udah merasa enak. Nah ini tadi yang saya sebut tadi, Bapak Ibu pegawai negeri, kalau penyelenggara negara tahu ya, pejabat yang di eksekutif, legislatif, yudikatif itu termasuk pejabat penyelenggara negara. Pegawai negeri yang seperti kita ya seperti yang disebutkan tadi. Lanjut, kita cepat saja. Nah ini dampak dan bahaya gratifikasi. Dapat menghasilkan dampak yang lebih luas daripada yang terlihat secara langsung. Ini gratifikasi. Kemudian sebaiknya kita semua harus memahami bahwa praktik gratifikasi ilegal dapat merusak integritas, terutama merusak integritas kita, memicu konflik kepentingan, mempengaruhi profesionalisme serta hubungan antara individu dan instansi. Nah nanti ini ada materi sendiri yang terkait integritas, tapi tidak hari ini. Nanti lain waktu ya integritas seperti apa. Tapi integritas itu kalau saya spill ini seperti keimanan lah. Pada saat iman kita tinggi, integritas kita kuat. Kurang lebih seperti itu. Nanti ada materi sendiri terkait dengan integritas. Hadiah bisa jadi senjata yang tak terduga jika tidak disertai dengan pemahaman akan konsekuensinya. Jadi bahaya Bapak Ibu ya gratifikasi tadi ya. Kita sangat syarat lah kalau di pelayanan yang masyarakat itu sangat dekat dengan kejadian seperti ini. Lanjut. Nah ini dampak dan bahaya gratifikasi ini ada komik nih, saya bacain ya. Ini hari pertama nih, anak sekolah. Ini kayaknya kita ngalamin juga nih kayaknya nih. Jadi ini anak sekolah lah sama Pak Satpamnya. Pak, ini ada uang nih buat beli makan dari mama saya. Aduh, repot. Nah, jadi terima kasih loh ya. Ini kata Pak Satpam nih hari pertama. Kemudian hari keduanya, Pak, kebetulan saya bawa uang lebih nih. Ini buat Bapak. Kata Pak Satpam sampai sadari, wah terima kasih nih, semangat belajar ya, gitu ya. Semangat belajar yang terima tuh. Kemudian hari ketiganya, next. Nah hari ketiga, udah mulai nih, Pak. Aduh maaf, saya telat. Boleh bukain gerbang nggak? Ini udah tanam kan, udah duit. Mungkin kalau kita dulu tuh rokok deh biasanya sering kan, kasih rokok. Kemudian dalam hati Pak Satpam tadi, aduh, ini kan adik yang suka kasih ke saya ya, dalam benak dia gitu. Jadi nggak enak hati, iya silakan Ki, masuk gerbang dibuka tuh, padahal dia telat melanggar aturan Kemudian hari keempat, hari berikutnya, udah nggak kalah ya. Aduh kita telat nih bro, gimana nih? Terus kata yang tadi yang ngasih, santai aja men, gitu kan, aman. Gitu. Gue udah besties banget sama Pak Satpam, gue sering kasih dia duit, jadi udah keenak kan Bapak Ibu, udah merasa aman tadi untuk melanggar aturan. Kemudian, next, ini ya. Nah ini gratifikasi ilegal yang diberi dapat menimbulkan perasaan utang budi dan berujung menumbuhkan bibit korupsi. Ini dari sekolah sudah kita lakukan ya. Ini kelihatan banyak dari kita melakukan hal yang hampir sama. Paling tidak kita ngasih pada saat kenaikan kelas,
kita ngasih ini itu segala macam lah. Kita biasanya ibu-ibu sangat baik lah ke gurunya, selalu itu, walaupun ikhlas. Ini banyak contoh nih nanti ke guru, tapi ini karena kita bukan dunia pendidik, ya contohnya minim saja terkait dengan pendidik. Nanti bu, walaupun ikhlas bu itu kan apa tadi, rasionalisasi tadi, alasan pembenaran walaupun ikhlas. Tapi ada kepentingan di balik itu. Meskipun terlihat sepele, tindakan tersebut dapat berdampak besar. Akibatnya, murid merasa mendapat perlakuan istimewa dan bebas dari aturan yang bisa merusak disiplin dan integritas di sekolah, serta dapat menumbuhkan bibit korupsi. Nah itu tuh. Ada yang pernah mengalami situasi seperti ini? Saya pikir semua lah ya, saya dulu juga melakukan hal yang sama. Ke satpam biasanya begitu ya Pak. Pengen bolos aja waktu ibu dulu, waktu masih SMA. Udah kerjasama dengan satpam. Itu tadi kita supaya rokok. Satpamnya udah bestie lah, seperti yang tadi lah. Nah itu saya tobat lah, karena saya bukan pelajar lagi ya. Lanjut. Nah, ini film terkait dengan apa? Dia ini pegawai honorer di sekolah SD. Dia dapat penghargaan dari KPK, kemudian dapat penghargaan dari wali kota sehingga dia disekolahkan, dapat beasiswa. Karena apa? Hal sepele. Nah, ini kita simak dulu. Saya Herul, pekerjaan saya sebagai tenaga honorer administrasi sekolah di SDN Pamulang Pasiboda, Kota Tangerang. Jadi tugas inti saya di SDN Pamulang Pasiboda itu adalah sebagai operator datodik. Di situ ada pendataan perihal program Indonesia Pintar, dan di situ kita mendata untuk semua siswa yang tidak mampu, siswa yatim piatu, keluarga yang masuk ke lapas dan lain sebagainya. Dan di situ kita usulkan sebagai penerima bantuan program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar sangat membantu untuk siswa-siswa saya. Orang tuanya terdampak dari PHK, guru dan karyawan lepas, dan itu sangat membantu bagi mereka ya untuk keperluan mereka sekolah seperti internet, untuk alat tulis buat mereka, seragam dan lain sebagainya. Ya ibu, ini rekeningnya sudah jadi. Tinggal ibu-ibu sekarang masing-masing oleh murid dan tinggal pencairan di bank yang telah ditentukan. Ini untuk kelas 4 dan ini untuk kelas 5. Ya. Jadi ketika dana pencairan itu selesai sekitar 1 minggu setelah pencairan, itu ada perwakilan dari paguyuban orang tua menemui saya di kantor. Pak, ini dana kolektif dari orang tua murid untuk Bapak. Terima kasih Ibu, tapi kembalikan saja ke semua orang tua lagi dari kelas. Jadi saya pakai untuk keperluan nanti sekolah. Ya Ibu, terima kasih. Terima kasih. Ya, ya Ibu. Jadi alasan penolakan uang gratifikasi dari orang tua siswa, satu atas dasar didikan dari orang tua saya pribadi, yang kedua ajaran agama agar dapat membantu sesama dan ikhlas, dan yang ketiga atas dasar empati saya pribadi kepada seluruh orang tua siswa di SDN Pamulang Pasiboda, karena apa yang mereka alami itu pun saya alami di awal tahun ketika pandemi mulai berlangsung. Untuk ekonomi di masa pandemi, untuk saya pribadi dan beberapa
yang kami mendapatkan sekitar setengah gaji pokok kami. Awal mula saya menemukan kata gratifikasi online itu setelah saya mengikuti atau memfollow akun dari Instagram milik KPK. Setelah itu saya coba buat laporan di gratifikasi online untuk kronologis segala sesuatunya saya ceritakan di situ. Dan setelah saya melaporkan sekitar 1 sampai dengan 2 hari terjadi konflik juga di keluarga saya pribadi, yaitu kakak saya, karena berstatus sebagai guru juga menyalahkan kenapa saya harus melapor kepada guru KPK. Tapi karena tekad saya sudah bulat, jadi tetap saya lanjutkan untuk melaporkan kepada KPK. Di bulan November tahun 2021, saya diinfokan oleh staf dari KPK bahwa saya menerima penghargaan sebagai pelapor gratifikasi inspiratif tahun 2021. Setelah itu saya diberikan apresiasi oleh Bapak Wali Kota Tangerang dan Bapak Kepala Dinas di Kota Tangerang. Diberikannya sebuah laptop untuk memenuhi kebutuhan saya dalam bekerja dan diberikan sebuah beasiswa meneruskan pendidikan S1 di Universitas di Kota Tangerang. Wah, dapat penghargaan dari KPK negara itu ya teman-teman jadi kita ayo nanti kalau dia berhenti ntar jalan kemana-mana awas tuh nah itu bukan TK Dukungan istri saya pribadi ketika saya sharing ke istri ketika di rumah, saya coba bertanya kepada istri salah atau tidak apa yang telah saya lakukan menolak uang dari orang tua murid, dan alhamdulillahnya istri saya mendukung apa yang telah saya lakukan. Ya, kami merasa kita yang sudah kami lakukan yang terbaik. Ini istrinya soleha ya, istrinya soleha. Kalau istri saya mungkin wah diomelin tuh 1 juta lumayan kan. Jadi Bapak Ibu, sekecil apapun penerimaan ya terkait dengan kepentingan ya, ada konflik interest di situ, itu walaupun nilainya di bawah 1 juta, ini kita bisa laporkan ke Goal KPK. Jadi gratifikasi online KPK. Jadi kita bisa laporkan apapun pemberian itu. Nah ini tadi dapat laptop ya, apa itu bukan gratifikasi? Kenapa bukan? Ya, jadi pada saat seorang pegawai itu dia kinerjanya baik, nilainya bagus, prestasinya tinggi, terus seperti itu dalam penghargaan, itu bukan termasuk gratifikasi ilegal, tapi itu gratifikasi legal yang tidak wajib untuk dilaporkan. Kemudian ada lagi contoh misalnya kita sering traktir kawan atau di ulang tahun begitu ya, contoh kita traktir pegawai, sama-sama pegawai di satu kantor, itu gratifikasi bukan? Kenapa bukan? Ada batasnya Bapak Ibu. Jadi bukan berupa uang, pemberian itu bukan berupa uang, tapi sejumlah uang itu nilainya maksimal 200.000. Itu ada batasannya tuh. Terus pada saat ada yang nikahan, seperti kemarin kita undangan ya hari Minggu,
kita ngasih hadiah lah. Terus pegawai negeri itu teman kita. Soal juga ada batasannya nilainya. Apabila di atas 1 juta kita wajib melaporkan. Tapi kalau dia maksimal 1 juta, nah pemberian tadi Bapak Ibu diakumulasikan juga tuh 200.000 untuk pemberi yang sama ya, orang yang sama ke kita itu maksimal dalam 1 tahun itu 1 juta. Kok dia terus ngasih itu, ngasih pulsa, ngasih apa lagi, voucher, ngasih apa lagi biasanya, saya sejenis dengan itu. Nilainya itu dalam 1 tahun akumulasi pemberian orang yang sama itu maksimal dalam 1 tahun itu 1 juta. Itu ada batasan-batasan lagi. Nanti bahasannya banyak, tapi waktu sangat terbatas karena kan semua ya. Lanjut. Nah ini boleh sekali lagi nih. Cek. Waktu 5 menit. Kita bisa seperti acara hari ini. Saya gunakan untuk insight itu. Sampai karena ini penting untuk kita, penting untuk masa depan kita, dan yang paling penting untuk kemakmuran masyarakat Bangsa itu. Silakan Bapak Ibu yang mau didiskusikan. Silakan, Bu Risna. Jam 10:05. Silakan. Diskusi aja. Boleh diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya 3 bukan pertanyaan sih, tapi 3 jenis pemberian. Ya. Nah, menurut Pak Amar, makanya saya bilang diskusi yang menurut Pak Amar itu gratifikasinya seperti apa? Jadi pertama, pemberian dari atasan untuk bawahannya dengan harapan kinerja bawahannya menjadi lebih baik. Ini dari atasan. Ya. Dan juga kadang-kadang itu bisa berbentuk hadiah ketika bawahannya itu melakukan pekerjaan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh atasannya. Nah, itu pemberiannya itu yang pertama. Yang kedua, kebiasaan yang tadi Pak Amar bilang dalam sekolah. Ya. Tapi ini pemberiannya setelah anaknya lulus sekolah. Ya. Nah, itu kan biasanya kan tidak bertemu lagi nih antara guru dengan murid, dengan wali muridnya itu kan tidak bertemu lagi, tapi wali muridnya itu memberikan hadiah. Ini dari wali muridnya itu sebagai ucapan terima kasih. Ya. Muridnya sebagai wali murid ya? Iya, sebagai wali murid. Kemudian yang ketiga itu pemberian atas pelayanan, misalnya pelayanan perizinan atau sebagainya. Akan tetapi pelayan itu, pelayan masyarakat ini tidak memprioritaskan si pemberi gratifikasi tadi atau pemberi hadiah tadi. Seperti misalnya tadi gorengan tadi, dia membawakan gorengan gitu, dengan harapan dia dipercepat pelayanannya. Tapi si penerima hadiah tadi tetap menerima hadiah itu, tapi dia tidak melakukan keistimewaan terhadap pemberi hadiah tadi. Nah, itu seperti apa? Terima kasih. Itu aja pertanyaan saya. Ini ada 3 yang sudah diskusi. Yang ketiga tadi beri gorengan nih setelah kita buat KTP atau sebelum malah ya, sebelum memberi layanan itu tadi kita sebutkan termasuk gratifikasi. Gorengan ya walaupun kita sebungkus gorengan atau sekeranjang buah gitu ya. Nah itu kalau menurut yang di paparan tadi, siapa yang setuju gratifikasi itu? Oke, sedikit ya. Jadi itu gratifikasi yang ketiga ya, karena menyangkut kita sebagai petugas, sebagai pegawai. Jadi pegawai itu tidak boleh menerima terkait dengan apa yang dia kerjakan, walaupun hanya sebungkus gorengan, sekantong gorengan. Itu nggak boleh tuh gratifikasi. Kemudian yang kedua tadi kita sebagai wali murid ngasih ke guru, walaupun anak kita lulus nih, nggak tahu nih adiknya sekolah itu atau enggak gitu kan. Walaupun kita tidak ada lagi hubungan dengan sekolah itu setelah kita lulusan, yang menerima gratifikasi ini, yang menerima pemberian kita ini, itu dia menerima gratifikasi. Karena nanti lama-lama dia akan merasa
ketergantungan pemberian orang itu ya. Kita tanpa kita sadari itu memberi, tapi yang penerima tadi dia akan seperti tadi pada saat tahun berikutnya nggak ada lagi yang ngasih hadiah itu ada harapan kan? Nah harapan seperti ini itu termasuk gratifikasi tadi. Jadi ada kepentingan juga dia nanti akhirnya di tahun berikutnya malas nih ngajak tahun yang adik kelasnya karena seperti tahun kemarin ngasih sepatu, ngasih HP, ngasih HP, tahun ini nggak ada lagi nih. Jadi dia terkait dengan dia aktivitas sebagai guru dia akan makin menurun kualitasnya. Kemudian yang pertama, jadi pada saat kalau pegawai itu berprestasi bekinerja tinggi ya, tadi sebaliknya. Jadi dia dikasih semacam imbalan. Kan ada batasannya tadi ya, sepanjang tidak melebihi batasan tadi 200.000 gitu kan. Nah itu pemberian. Tapi pada saat dia melakukan kinerja seperti pegawai berprestasi ya di provinsi, itu kan pada saat dia dinyatakan sebagai pegawai berprestasi, itu dia akan dapat tunjangan, itu uang itu termasuk gratifikasi legal yang tidak wajib dilaporkan. Jadi misalnya seseorang dinyatakan dia sebagai pegawai berprestasi, dia dapat kinerja, dia dapat tambahan tukin gitu. Kalau di provinsi itu dapat 5% dari tunjangannya per bulan ya selama 1 tahun. Itu kan lebih dari 1 juta tuh. Tapi karena dia atas kinerja dia, atas prestasi dia itu tidak termasuk dalam gratifikasi ilegal. Gitu. Pernah saya menyampaikan di kantor, sebetulnya wah ini pegawai prestasi nih dapat duit, nggak boleh harusnya, kan dia statusnya PNS. Boleh karena di dalam aturan digunakan atas kinerja dia. Seperti provinsi Jawa Ibu, pada saat kita menjadi petugas upacara, kita juga dapat itu tunjangan 2,5% dari tunjangan bulan berkenaan. Jadi misalnya bulan ini saya sebagai petugas upacara nih, membaca doa, Ustaz ya. Bulan berikutnya dia dapat 2,5% dari tunjangan. Tapi dilalahnya memang belum pernah dicairin ya terkait dengan itu karena mungkin kurang populer. Tapi bisa Pak Ustaz, bisa dimintakan dicairkan. Aturannya jelas. Karena prestasi dia sebagai petugas upacara, baik di hari besar maupun di upacara mingguan, itu salah satu prestasi karena dia dipercaya oleh pimpinan untuk menjadi petugas upacara. Itu legal. Kemudian pada saat atasan memberi untuk memotivasi bawahan seperti yang disampaikan Bu Risna, pegawai bawahannya itu kurang ya, mungkin biar semangat dikasih nih. Nah ada batasan tadi Bu Risna. Nanti ada sebenarnya paparan lagi nih, waktunya pendek. Batasannya pada saat itu kita nilainya bukan berupa uang ya sebaiknya. Memang bukan berupa uang, tapi nilai pulsa, voucher belanja atau apa nilainya maksimal 200.000 nanti. Boleh. Jadi untuk memacu semangat itu boleh tuh, nilainya penting nilai dan tidak ada konflik interest ya terkait dengan itu. Tapi kalau dia untuk memacu semangat kinerja itu termasuk ya legal. Silakan, Bu Risma gimana? Ada yang perlu diskusi lagi Bu Risma? Ada lagi? Sudah cukup. Jadi kan Bapak mengatakan kan nilainya 200.000 kan? Ya. Terima kasih Pak, izin dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Timur. Tadi kan menyimak apa yang Bapak sampaikan mengenai gratifikasi dengan nilai kan Pak. Kan tadi Bapak mengatakan minimal nilainya 200.000. Maksimal ya. Maksimal 200.000 atau diakumulasi dalam tahun 1 juta gitu kan. Si pemberi yang sama ya. Si pemberi yang sama gitu Pak. Misalnya kalau lebih gitu Pak, misalnya lebih gitu, apakah masuk ke gratifikasinya itu jatuh ke ranah korupsi atau kan apa gitu Pak? Sekian Pak, terima kasih Pak. Kalau lebih dari itu Bapak kita sebaiknya kita laporkan. Seperti yang tadi ya, 1 juta itu kita laporkan. Nanti itu yang melakukan pembuktian
bahwa itu bukan gratifikasi, gratifikasi bukan suap, itu adalah penyidik nanti. Penuntut umum ya, si penuntut yang membuktikan nanti. Makanya kita laporkan dulu, nanti dianalisis kronologisnya seperti apa. Setelah kita laporan online itu ya, nah nanti mereka yang menentukan. Kalau gratifikasi itu harus dikembalikan. Gitu, pembuktiannya oleh mereka nanti, oleh penuntut. Misalnya dia bukan gratifikasi itu milik kita, boleh. Gitu. Misalnya jam kita dikasih jam gitu ya, nilainya mungkin di atas 1 juta. Nah ini kita laporkan nih, siapa yang memberi, kapan, di mana, untuk apa gitu. Nanti dianalisis. Kalau memang dianggap setelah analisis di sana di KPK ini merupakan gratifikasi ilegal, itu harus dikembalikan. Itu biasanya begitu Bapak Ibu. Jadi pada saat kita menerima sesuatu yang kita ragu, itu sebaiknya kita melaporkan daripada di kemudian hari kita yang dilaporkan gitu. Itu lebih bahaya lagi ya. Ada lagi Bapak Ibu? Iya silakan. Tadi kan mengenai itu Pak, yang kemudian ini Pak, sama dengan Ibu tadi, misalnya kan kita kan ada kawan-kawan honorer yang menolong kita gitu ya Pak ya. Ya. Sementara tidak sepengetahuan kita gitu kan Pak. Sementara ini kegiatan kan memang tanggung jawab kita Pak ya. Ternyata kawan-kawan honorer berbuat tanpa sepengetahuan kita gitu Pak. Apakah kita bertanggung jawab juga dengan atas perbuatan? Sementara kan ini di bawah penanggung-jawaban kita gitu Pak. Sementara kita tidak tahu gitu Pak. Bawahan kita ya. Termasuk dia seperti Ibu tadi yang kan kawan-kawan yang kawan honorer kan kita kan oknum gitu kan ada yang sudah berbuat curang gitu Pak ya. Tiba-tiba dia berbuat tanpa sepengetahuan kita, sementara itulah kita larang gitu Pak. Tapi karena kita penanggung jawab, seolah-olah kan bertanggung jawab kepada kita gitu Pak. Itu bagaimana pikir Pak? Kalau hal ini yang bersangkutan, yang menerima dan yang memberi, itu ya. Oknum ya. Kita kan bisa mengingatkan kan. Kita sebagai teman lah, bukan sebagai atas. Sebagai teman itu harus kita mengingatkan. Itu bagus loh, terus kita ingatkan. Hal itu enggak berlawanan dengan hukum ya. Terusnya mau disebutkan lagi? Ada lagi apa? Tadi yang lapor ke KPK itu kan yang penerima gratifikasinya. Ya. Apakah itu kalau kita laporkan efeknya tidak dampaknya maksudnya ke pemberi gratifikasinya itu seperti apa? Oh iya, tadi kan kita nonton nih. Iya. Gak apa-apa Bu, dia nggak akan turun ke lapangan, nggak akan menyidik yang pemberi. Jadi batasannya nanti dikembalikan ya. Tapi dalam hitungan 30 hari ya, sebelum 30 hari. Jadi sebelum 30 hari kita laporkan, nanti dianalisis. Yang melaporkan, yang dilaporkan itu nanti apa konsekuensinya? Itu kan? Iya. Nah pada saat itu tidak dinyatakan sebagai gratifikasi ilegal, itu hak ibu bisa terima. Pemberinya benar, yang menerima juga benar. Pada saat hasil analisis ternyata itu gratifikasi ilegal, ibu harus mengembalikan. Si pemberi dan penerima nggak diapa-apain, yang penting barangnya dikembalikan. Berarti si pemberi masih tetap aman ya? Aman, justru kalau kita nggak lapor itu nggak aman. Jadi kita sebaiknya melapor daripada dilaporkan, gitu. Nggak apa-apa Bu, tadi kan aman nih. Malah dianggap sebagai mata-mata nih, mata-mata KPK nih. Tapi ya, yang sampai sejauh itu. Malah dapat penghargaan dari KPK. Kemudian Bapak Ibu nih, setelah post-test kalau nggak ada lagi, ini saya udah ngambil waktu Bang Roy nih. Bang Roy ada keluar ya. Nanti ada evaluasi sekalian ya. Next. Sambil kita diskusi ada evaluasi Bapak Ibu. Nah ini boleh sekali lagi nih. Sambil diskusi silakan evaluasi 10 menit. Izin Pak Mar, Ya, siap. saya ingin bertanya tadi kan maksimal 200 sampai 1 juta. Kalau lebih bisa dilaporkan. Untuk pemberian Maksimal 200.000. Ya, maksimal 200. Bukan dalam bentuk uang. Bukan bentuk uang. Ya. Terus yang saya mau tanyakan bagaimana nilai pemberian itu secara sosial, bagaimana itu Pak? Contohnya misalnya Uang atau jasa gitu. Secara sosialnya nilai pemberian kepada
orang yang memberi gratifikasi secara sosialnya. Si penerima atau si pemberi? Si pemberi. Ini secara sosial gitu, secara sosial ya? Ya, bagaimana itu? Oke. Frekuensi nilai. Kalau contoh sosial ini misalnya ulang tahun ya, atau kita diundang gitu, hajatan, pesta pernikahan, kita menyelenggarakan ya, misalnya anak kita gitu ya, anak yang nikah atau ulang tahun lah. Nah yang ulang tahun ini ternyata ada yang ngasih nih. Nah jumlahnya tuh paling tinggi 1 juta Pak, paling tinggi 1 juta. Tapi pada saat kuncinya satu lagi, tidak ada konflik kepentingan ya. Yang penting tidak ada konflik kepentingan. Kalau ada konflik kepentingan juga nilainya segitu, maksimal 1 juta. Itu yang dimaksud mungkin ya, maksimal 1 juta. Kalau kita sekedar menraktir segala macam itu tadi 200.000, 300.000 misalnya, ada 300.000 batasannya. Nanti ada paparan berikutnya ya. Nanti next episode lah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Nanti ini menarik, banyak sekali yang harus kita jalin terkait gratifikasi. Kita tanpa menyadari bahwa kita telah masuk dalam gratifikasi. Mudah-mudahan jangan ya. Sekarang evaluasi 10 menit. Oke, next. Nah ini Bapak Ibu dari Pak Nova, siapa yang tahu nih? Pak Nova. Hanya sebentar ya, hitungan sesaat, hanya nggak sampai 1 bulan kalau nggak salah ya. Itu pada saat beliau kunjungan ke luar negeri, ternyata sakit, kita nggak tahu sakitnya karena betul sakit atau bagaimana. Ini orang sangat punya integritas Bapak Ibu. Jadi banyak tokoh-tokoh bangsa ini yang memiliki integritas. Tokoh-tokoh lama seperti Bung Hatta, terus Pak Suparjo ya, terus yang polisi itu siapa yang terkenal? Pak Hugeng. Nah, Pak Hugeng. Dia jabatan dia Kapolri terakhirnya. Jadi sebelumnya pada saat yang fenomenal itu pada saat dia dilantik sebagai Dirjen Imigrasi, itu yang terkenal sekali ceritanya. Mudah-mudahan kita baca semua lah terkait dengan tokoh-tokoh bangsa yang memiliki integritas tinggi. Ini salah satunya Pak Baharudin Nova. Ini beliau bilang nih, banyak yang salah jalan, tapi merasa tenang, gitu. Karena banyak teman yang sama-sama salah. Jadi karena salah yang banyak, jemaah jadi tenang aja gitu kan. Tapi kata Pak Baharudin, beranilah menjadi benar meskipun jalan sendirian. Insya Allah ya. Ini yang terakhir Bapak Ibu, yang punya integritas yang lagi tadi yang seperti Pak Herullah ya. Nah dia memiliki integritas, terbukti itu. Jadi pegawai honorer, dia memiliki integritas. Banyak lagi pegawai honorer, petugas-petugas KUA itu juga punya integritas tinggi dan sudah diberi penghargaan oleh KPK. Karena pada saat dinikahkan orang itu biasanya ada yang ngasih lebih tuh. Nah yang lebih walaupun hanya 400-300 ribu dikembalikan. Nah ini contoh-contoh banyak di masyarakat kita, dan masih banyak masyarakat kita yang memiliki integritas. Mudah-mudahan kita di ruangan ini juga memiliki integritas ya. Oke, next. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas kekurangannya. Insya Allah kalau kita ada kesempatan kita diskusi, mungkin personal saja, waktunya sangat terbatas ini sudah 15 menit melewati. Saya mau ngambil waktu dari Bang Roy. Bang Roy mana ya? Boleh Bang Roy? Baik, kita sambut Bang Roy, fasilitator kita sampai nanti malam. Jadi kita sekali lagi kita datang ke sini untuk apa Bapak Ibu? Untuk bersenang, bergembira ya. Jadi tinggalkan beban, tinggalkan pekerjaan. Silakan Bang Roy, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.